warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nina Marlina Anggraini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 155 Gunung Rahayu, Kota Bandung. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Dina. Beliau adalah wali kelas 4A. Baik Bu Dina, kita mulai ya cara praobservasinya. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Dina. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Dina, hari ini kita akan ada percakapan praobservasi ya. Nah, nantinya saya akan mengamati jalannya pembelajaran di kelas Ibu. Nah, jadi proses praobservasi ini adalah bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas. Dan adapun hari ini kenapa kita melakukan praobservasi, yaitu bertujuan untuk ini sebagai persiapan awal Ibu nanti sebelum melaksanakan observasi pembelajaran. Gitu ya Bu. Nah, baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Nah, pertanyaan pertama ini berkenaan dengan tujuan pembelajaran Ibu ya. Nah, jadi kira-kira nih apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada saat observasi pembelajaran nanti? Kebetulan nanti saya akan mengajarkan materi pembelajaran IPAS di kelas 4. Tujuan pembelajarannya itu adalah mengorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Kemudian yang kedua ada mengelompokkan jenis pekerjaan sesuai dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Baik, berarti nanti tujuan pembelajarannya akan mempelajari tentang penampakan alam ya Bu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan pada saat pembelajaran nanti? Kebetulan nanti akan mengenai kedua arah, yaitu pengetahuan dan keterampilannya. Di dalam pengetahuannya nanti anak bisa mengkorelasikan atau menghubungkan antara pengaruh geografis dengan kekayaan alam. Kemudian yang kedua, keterampilannya, anak itu bisa mengelompokkan pekerjaan yang sesuai dengan geografis di daerahnya. Baik, berarti nanti Ibu akan mengembangkan dua kompetensi ya Bu ya, dari pengetahuan dan juga keterampilan. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas, mulai dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, maupun metode pembelajarannya Bu. Untuk pembelajarannya akan saya terapkan berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Terus model pembelajarannya saya akan menggunakan model kooperatif dengan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil. Kemudian untuk metodenya saya akan menggunakan metode diskusi berkelompok. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Kebetulan di kelas saya itu ada smartboard, jadi saya akan menggunakan smartboard LKPD-nya. Kemudian nanti anak akan membawa gunting dan lem dan akan menempelkan di lembar kerja tersebut. Wah, seru sekali nih Bu ya. Ini berarti nanti pada saat observasi pembelajaran Ibu akan melaksanakan pembelajaran digital ya Bu ya. Wah, sepertinya seru sekali nih Ibu observasi nanti. Baik nih, ini ada pertanyaan terakhir dari saya ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran?
Insya Allah akan diadakan hari Selasa tanggal 23 Januari. Oke, baik, jadi observasi pembelajaran akan dilaksanakan pada hari Selasa. Baik Ibu Dina, terima kasih banyak untuk percakapan pra-observasi hari ini. Nah, semoga pada saatnya observasi pembelajaran nanti lancar ya Bu ya, tidak ada halangan apapun. Terima kasih Bu Dina. Demikianlah percakapan pra-observasi saya dengan Ibu Dina, wali kelas 4A. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampakan alam yang
ada di Indonesia ini ada beberapa contohnya, seperti satu ada pegunungan, dua dataran rendah, tiga empat lima danau dan waduk. Pernah lihat pegunungan? Kalau dataran rendah pernah lihat nggak? Pernah. Pantai dan laut? Pernah. Sungai? Kalau danau dan waduk? Coba kita lihat ya di sini. Kita akan pertama ke pegunungan dulu. Gimana lihat gambar ini pegunungannya? Nah, pernah naik gunung? Nah, gimana di atas kalau di puncak? Dingin ya. Nah, iya pemandangannya sangat bagus dilihat dari atas gunung. Daerah pegunungan biasanya dimanfaat sebagai lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan. Selain itu, daerah pegunungan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata. Yang kemarin naik gunung kan, sektor pariwisata, rekreasi dan olahraga. Pemanfaatan daerah pegunungan juga nih untuk perekonomian dan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya ada yang jadi tour guide-nya nih, masyarakatnya nganterin para wisatawan untuk naik gunung. Terus ada yang jualan, bikin warung kecil-kecilan di atas gunung misalnya. Jadi yang camping bisa jajan ke warung tersebut. Misalnya ada pegunungan di daerah Dieng, Jawa Tengah. Biasanya sama masyarakat di sekitar tuh lahannya dipakai pertanian kentang. Puncak Bogor juga biasanya terkenal dengan perkebunan teh. Pernah lihat perkebunan teh? Nah, biasanya suka ada petani teh yang metiin tehnya, daunnya nanti diolah oleh pabrik teh. Terus ada pegunungan Bromo juga untuk rekreasi. Kemudian ada juga pegunungan di Bromo untuk rekreasi dan pegunungan Jayawijaya Papua untuk jalur pendakian dan tambang emas. Nah, ternyata di pegunungan juga bisa dijadikan tambang emas. Tapi biasanya kalau ada tambang emas tidak bisa dilewati oleh jalur pendakian. Jadi jalur pendakian beda, tambang emasnya berbeda. Ini baru penampakan alam yang pertama, yaitu pegunungan. Berarti pekerjaan yang cocok di pegunungan apa saja ya? Penanam teh, warung kecil-kecilan di atas gunung, apa lagi? Pengolah teh, pertanian, wisata. Jadi apa? Petani kentang dan yang lainnya. Itu baru pegunungan. Yang kedua apa tadi? Dataran rendah. Ini dataran rendah tuh seperti daerah rumah kita. Ada sawah, ada beberapa rumah. Dataran rendah ini dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian. Terus peternakan, terus perikanan, apa lagi? Perkebunan, perkantoran, industri, dan perdagangan. Pemanfaatan dataran rendah untuk perekonomian sangat banyak ya. Dataran rendah tuh seperti kita di sini. Misalnya ada di daerah Karawang di Jawa Barat sebagai pusat industri. Terus Jakarta juga seperti pusat perkantoran dan perdagangan. Pernah ke Jakarta? Pernah lihat di TV ya? Gedung-gedungnya tinggi-tinggi sekali. Itu adalah gedung-gedung perkantoran nih. Terus Semarang di Jawa Tengah untuk perikanan atau tambak. Nah, terus ada di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan. Itu biasanya perkebunan kelapa sawit. Nah, itu yang cocok di dataran rendah. Berarti pekerjaan apa yang cocok di dataran rendah? Perdagangan, kelapa sawit,
obat tenaga. Nah, itu yang cocok di dataran rendah. Ya. Terus yang ketiga ada kenangan alam apa lagi? Pantai dan laut. Siapa yang suka ke pantai? Gimana rasanya kalau kalian ke pantai atau laut? Oke, dengerin suara ombak ya, enak sekali, bisa santai-santai ya. Dengerin ombak, angin laut, wah nikmat sekali. Pantai dan laut ini dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan juga, transportasi laut, olahraga dan industri. Olahraga apa yang di laut? Nah, apa lagi? Olahraga yang naik boot, jet ski itu olahraga juga. Masih bisa paralayang dan snorkeling, itu sebuah kenikmatan sekali ya. Nah, di dalam pantai dan laut ini bisa pemanfaatannya adalah di bidang perekonomian ya, misalnya pantai di Pulau Bali untuk pariwisata. Terus perdagangan, perhotelan pasti banyak ya, di pinggir-pinggir pantai pasti banyak penginapan, perhotelan, rumahnya disewa, villa-villa, itu bisa jadi perekonomian warga untuk mencari uang. Setelah itu pantai di selatan Pulau Jawa atau di daerah Kebumen nih, di mana daerah Kebumen menghasilkan sarang burung walet, pernah lihat? Nah, itu dari Kebumen, ini nanti oleh-oleh bawa ya dari Kebumen ya. Nah, biar kita tahu sarang burung walet. Pantai di wilayah Pantura Jawa di Indramayu, Cirebon sebelah sana untuk perikanan, tambak dan air payau. Contohnya pemanfaatan wilayah laut itu Selat Bali nih sebagai jalur transportasi masyarakat ke Pulau Jawa ke Pulau Bali ya, lewat Selat Bali. Laut di Kepulauan Natuna, pernah dengar? Nah, itu di Kepulauan Riau untuk pertambangan minyak bumi. Jadi dia ngebor di dalam laut, diambil minyak buminya, diolah, bisa jadi apa minyak bumi? Minyak goreng. Bisa jadi bensin, solar yang kita pakai di kehidupan sehari-hari kendaraan kita. Berarti yang cocok untuk daerah pantai dan laut pekerjaannya apa? Pariwisata, jadi nelayan, perdagangan, dagang di pinggir-pinggir pantai ya, nyewain apa? Papan surfing gitu ya. Terus apa lagi? Nyewain jet ski, permainan laut. Nah, ya itu bisa di pantai dan laut. Kalau kamu mau jadi tour guide atau tour guide, pemandu wisata juga bisa nyebrang pulau lewat lautan. Bisa di sini ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, sungai. Sungai digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi. Pernah naik transportasi di sungai? Apa? Oh iya benar. Sampan. Nah, itu adalah di sungai. Perdagangan juga bisa melewati sungai. Perikanan, olahraga, tahu ya kemarin banyak perlombaan di sungai yang medalinya banyak kan? Apa itu namanya? Yang ada gitu lah, pacu jalur ya, olahraga. Terus bisa dijadikan irigasi dan PLTA. PLTA apa? Pembangkit pemanfaatan di sungai di Indonesia ini nih, misalnya sungai apa? Pertama Kapuas, adanya di Kalimantan Barat sebagai jalur transportasi. Kemudian yang kedua Sungai Musi
irigasi, PLTA juga, perikanan, pariwisata juga. Ini waduk ini bisa kalian gunakan untuk PLTA kebanyakan. Contohnya ada di Waduk Danau Toba, Sumatera Utara. Biasanya dia digunakan untuk pariwisata dan irigasi. Kemudian ada waduk juga Jatiluhur nih di Jawa Barat untuk PLTA yang dekat kita, waduk Jatiluhur. Ada juga waduk Gajah Mungkur ada di Jawa Tengah untuk sarana sebuah irigasi. Berarti sebuah waduk ini bisa digunakan menjadi sebuah PLTA. Ya. Terus yang harus kamu ingat selama semua penampakan alam yang ada di Indonesia, yang ada di dunia, kamu harus ingat untuk melestarikan lingkungan, yaitu memanfaatkannya dengan bijak, tidak serakah dalam penggunaannya. Mentang-mentang waduknya dekat nih di kita di Jatiluhur, udah terus bisa listriknya ambil dari PLTA yang Jatiluhur aja, abisin sama masa kita. Nanti masa anak kalian, cucu-cucu kalian gak dapet PLTA-nya, gimana rasanya? Sedih ya, nanti anak cucu kalian tidak merasakan adanya PLTA. Yang kedua, ingat potensi kekayaan alam di sebuah daerah bergantung pada bentang alam. Misalnya di Jawa Barat punya waduk, belum tentu di Jawa Tengah punya waduk. Di Jawa Barat punya gunung Papandayan, gunung yang lainnya, belum tentu di Bali punya gunung juga yang sama, ya. Jadi berbeda-beda, tergantung ada apa? Bentang alamnya. Suatu daerah dapat mendatangkan kekayaan alam dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya di Bandung punya PLTA, atau di Bogor perkebunan tehnya banyak. Udah aja kita datangkan dari Bogor ke Bandung untuk tehnya diolah di Bandung, nanti disebarkan ke seluruh Indonesia. Itu untuk memenuhi kebutuhan di setiap daerahnya, ya. Jangan lupa. Ada yang mau ditanyain? Berarti ya, Daniel? Apa? Untuk perairan ke dalam sawah misalnya, atau kebun-kebun, itu irigasinya kami dari sungai yang ada di sekitar. Ada lagi? Sekarang ya, waduh tadi kayak mirip sungai, kayak mirip sungai, kayak mirip danau, tapi dia ada khusus untuk ke PLTA-nya. Ada perairannya ke dalam daerah ruangan buat PLTA gitu. Ada lagi nih, kayak gini nih.
tinggalnya. Kalian jodohkan dengan cara menarik garis antara gambar dan pernyataan. Kemudian nih, ibu punya beberapa pekerjaan. Mana menurut kalian yang paling cocok di daerah pegunungan, dataran rendah, dan pantai dan laut? Sebelum dikasih kita review dulu, yang cocok di daerah pegunungan apa coba? Petani teh, perkebunan kentang, perkebunan kita apa nih? Perkebunan kentang. Nah, kalau di dataran rendah yang cocok apa? Industri, apa lagi? Pariwisatanya, perkantoran, perhotelan. Kalau pantai dan laut, pariwisatanya bisa nganterin, bisa kawan itu apa lagi? Penyewaan rumah atau villa dan hotel. Itu nanti kalian gunting di pekerjaan ini, yang mana yang cocok digunting, kemudian dilem di dalam kotaknya. Mana yang cocok ya? Nah, ini akan dikerjakan dalam bentuk kelompok. Jadi kalian akan berkelompok. Siap ya? Nah, kelompok 1 kalian, 2, 3, ya, 4 ya, 4, 5, kelompok 6. Akbar nanti keramat dan Mikaela kebersihan ya. Oke, sekarang boleh dibalik kursinya ya. Kita sambil dari sini sayang.
Dalam pengetahuannya, studi itu dapat merelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam. Dalam keterampilannya, studi dapat mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan di daerah tempat tinggalnya. Terus kalau untuk langkah-langkahnya, mulai dari menyusun modul ajar, kemudian membuat media ajar untuk menunjang proses pembelajaran, kemudian selanjutnya dibagi kelompok dan melakukan aktivitas pembelajaran sampai selesai, dan terakhir itu melakukan refleksi. Wah, keren sekali ini ya. Nah, berarti pengembangannya berarti di pengetahuan dan di keterampilan. Kemudian di langkah-langkah pembelajarannya ini ya teratur sekali ya, sampai di akhir itu ada refleksi ya. Keren sekali Bu. Sukses ya Bu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apakah area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan di dalam kelas itu apakah sudah berhasil? Menurut saya, alhamdulillah sudah berhasil dengan baik. Sedikitnya terlihat sangat semangat, antusias saat mengerjakan tugas kelompoknya, tapi juga masih ada beberapa kekurangan terkait kegiatan pembelajarannya. Jadi ini ya berhasil sih Bu ya, pembelajarannya berhasil, namun tetap ada sedikit kekurangan mungkin Bu ya. Nah, menurut Ibu nih ya, kekurangan atau kendala apa saja yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran berlangsung Bu? Kebetulan kemarin kita pakai pembelajaran berkelompok, jadi kekurangan hambatan yang sering terjadi masih ada beberapa siswa di dalam kelompok kurang aktif dalam kegiatan kayak diskusi dan mengerjakan pekerjaan tugas kelompok. Berarti di sini hambatannya itu berarti apa ya, ada kurang aktif ya siswanya. Berarti itu bukan hanya permasalahan Ibu saja. Nah, mungkin itu bisa jadi permasalahan beberapa guru, termasuk saya juga tuh merasakan ya, kalau ada kegiatan berkelompok itu memang ada saja siswa yang tidak aktif ya pada saat pembelajaran. Nah, ini Bu, terkait dengan hambatan yang tadi ya Bu ya. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat peserta didik menjadi lebih aktif? Nah, kemudian mereka itu bisa berpartisipasi dalam pembelajaran, dalam kelompoknya selama pembelajaran berlangsung gitu. Pertama-tama biasanya saya akan mengetahui dulu kesiapan belajar mereka, kemudian menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, gaya belajarnya, gaya belajar tadi juga, supaya pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Baik, berarti ini disesuaikan dulu ya Bu dengan minatnya, gaya belajarnya ya, supaya pembelajaran mereka itu bisa lebih aktif dan menyenangkan ya. Nah, baik Bu Dina, menarik sekali ini sepertinya ya pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Dina. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir nih Bu ya dari saya. Nih, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan merealisasikan solusi-solusi yang terdapat pada permasalahan tadi gitu? Insya Allah saya akan memulai cepat ya, melaksanakan perbaikannya, supaya terkait proses pembelajaran yang sudah selama. Berarti akan Ibu laksanakan secepatnya. Baik Ibu ya, semoga rencana Ibu ke depannya yang sudah direncanakan terkait perbaikan pembelajaran kelas, semoga Ibu berhasil, semoga berjalan dengan lancar. Nah, itu saja Ibu Dina ya percakapan pasca observasi yang kita lakukan hari ini. Saya banyak berterima kasih kepada Ibu Dina atas waktunya, atas kesempatannya saya mengobservasi di kelas Ibu pada hari Selasa. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu ya, sampai bertemu kembali ya Bu. Nah, demikianlah percakapan pasca observasi saya dengan Ibu Dina, wali kelas 4. Sekian.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.